warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Di video ini aku mau share bagaimana caranya aku mengatur uang gaji suamiku di bulan November ini. Sebelumnya aku mau minta maaf jika nanti ada yang tersinggung atau merasa bagaimana. Aku tidak ada maksud pamer sama sekali, hanya sekedar berbagi pengalaman, semoga bisa memberikan hal positif dan bisa menginspirasi. Langsung saja, aku di sini mencatatnya di file financial planner yang aku buat sendiri filenya. Kalau kalian mau download sudah aku share linknya di deskripsi box, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama kali aku tulis di bulan November adalah jadwal aku bayar kewajiban dan belanja kebutuhan. Aku tulis dulu semua tanggalnya, kemudian aku tulis di tanggal berapa aku bayar kewajiban dan belanja kebutuhan. Untuk bulan November rencananya aku belanja mingguan setiap hari Senin, tapi ini bisa berubah karena jika stok di kulkas masih ada, terkadang aku menunda untuk belanja mingguannya. Untuk bayar tagihan TV setiap tanggal 10 dan WiFi tanggal 20. Di halaman berikutnya aku mencatat penghasilan suami aku di bulan November. Jadi penghasilan suami aku di bulan November sebesar 3.150.000. Selanjutnya mengalokasikan dananya sesuai dengan pos-pos yang sudah direncanakan. Sebelum aku menuliskan di financial planner, aku buat coret-coret dulu di kertas biasa. Nanti kalau aku dan suami, terutama suami ya, itu sudah fix, kita setuju itu besarnya anggaran, baru dipindahkan di financial planner. Untuk bulan November ini, aku dan suami sepakat menggunakan uang gaji untuk bayar kewajiban dan kebutuhan sebesar 2 juta. Jadi tabungan dan sedekah sebesar 1.150.000, untuk sedekah 100.000 dan untuk tabungan 1.050.000. Kenapa tabungannya 1 juta? Karena aku dan suami memang belum punya rumah dan ingin sekali segera bisa mempunyai rumah sendiri. Jadi mulai sekarang aku dan suami sepakat untuk hidup berhemat. Kewajiban di bulan November ini hanya membayar TV 20.000 dan WiFi 75.000. Jadi aku anggarkan untuk TV dan WiFi sebesar 100.000. Sedangkan untuk kebutuhan belanja bulanan aku anggarkan 1 bulan 350.000, jadi sudah termasuk beli beras 5 kg. Karena stok beras untuk bulan lalu itu masih ada. Untuk belanja mingguan, aku anggarkan 500.000, per minggunya 125.000. Ini untuk 5 orang ya. Aku, suami, 1 anak, dan 2 mbah. Terkadang mbah perempuan biasanya beli bahan makanan sendiri kalau beliau lagi ingin makan sesuatu. Untuk berasnya juga begitu, jadi beras dari aku dan dari mbah itu digabung jadi satu. Untuk anak aku anggarkan 500.000, sudah termasuk susu dan jajan. Gas dan air minum isi ulang 100.000. Biasanya 1 bulan habis 2-3 tabung yang 3 kg itu. Sedangkan air minum isi ulangnya per galon di sini harganya 5.000. Setiap kali pembelian dapat 1 kupon. Jika sudah 10 kupon dapat ditukar dengan 1 galon air isi ulang lagi. Untuk suami aku anggarkan 300.000 karena masa pandemi, jadi kerjanya dari rumah. Kalau ke kantor biasanya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Uang itu untuk transport. Kalau bulan-bulan biasanya kebutuhan suami bisa mencapai 500-600.000 karena di kantornya juga sering ada iuran-iuran yang tak terduga dan jarak rumah ke kantor itu sangat jauh. Dari anggaran 2 juta yang untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban, ternyata masih tersisa 150.000 dan itu digunakan sebagai dana tak terduga. Jadi untuk membuat anggaran seperti ini perlu ada pos-pos untuk membayar kewajiban dan kebutuhan. Membuat perencanaan seperti ini pun belum tentu setiap bulannya sama, karena ada kebutuhan bulanan yang tiap bulannya nilainya berbeda.
Aku membuat perencanaan bulan November ini itu berdasarkan hasil evaluasi dari bulan-bulan sebelumnya hingga mencapai titik ini, dan akhirnya aku bisa menabung 1 juta khusus untuk bulan November ini. Itu pun perlu komunikasi dengan suami ya, karena hidup berhemat dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan istri saja, tetapi seluruh anggota keluarga. Seperti bulan Oktober, aku kasih tahu pada suami gimana kondisi keuangan tiap-tiap pos, dan aku bilang ke suami, "Mas, kita bisa loh berhemat untuk belanja mingguan dan bulanan." Nah, ternyata anggaran 140.000 untuk belanja mingguan itu masih sisa. Gimana kalau kita coba 1 minggu kita anggarkan 125.000? Nah, kemudian suami menjawab kalau aku oke-oke aja. Terus aku bilang lagi, "Tapi kita makannya gak sering-sering makan daging loh." Suami kemudian menjawab, "Alah, aku lo biasa aku malah seneng tahu tempe." Nah, dari situ akhirnya aku bisa membuat perencanaan bulanan untuk bulan November. Untuk halaman yang sedang aku tulis ini adalah tempat untuk evaluasi setiap pos-pos anggaran. Apakah ada sisa dari anggaran yang sudah dianggarkan, ataukah malah kurang anggarannya yang sudah dianggarkan, dan atau untuk membandingkan sisa anggaran bulan sebelumnya dengan bulan sekarang untuk tiap-tiap posnya. Dari evaluasi ini kita bisa mengambil tindakan gimana kalau anggarannya ternyata kurang dan gimana kalau ternyata anggarannya sisa. Untuk halaman berikutnya ini untuk mencatat tabungan dan investasi. Halaman selanjutnya itu untuk mencatat kebutuhan pribadi ayah, bunda, dan anaknya. Untuk ayah tadi kan 300.000, jadi di situ aku tuliskan anggaran 300.000. Untuk bunda aku anggarkan 0 rupiah karena di sini skincare aku masih banyak dan aku belum membeli untuk bulan ini. Untuk kebutuhan anak aku tuliskan 500.000 sesuai dengan anggaran. Dan untuk bulan ini sudah aku belikan susu 2 dus yang harganya 1 dusnya 100.000, jadi 200.000. Halaman berikutnya ini tempat mencatat pengeluaran jika bulan ini ada kegiatan liburan seperti rekreasi atau makan-makan di luar. Untuk anggarannya aku ambil dari gaji usaha kecil aku. Liburannya pun tidak jauh dari rumah, paling ke pantai atau makan di luar, yang penting refreshing dengan keluarga. Tetapi biayanya juga tidak terlalu mahal. Paling kalau ke pantai atau makan di luar itu habisnya maksimal 10-50.000. Berikutnya ini halaman untuk mencatat belanja bulanan. Untuk bulan ini aku anggarkan 350.000 dan ternyata habisnya pas sesuai anggaran 350.000. Jadi di sini beli apa yang sudah kita rencanakan, apa yang masih ada tidak usah beli lagi. Ini adalah tempat mencatat belanja mingguan dan juga rencana makan 1 minggu. Di sini sudah tertulis hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah tempat mencatat belanja. Sekarang saatnya memasukkan uang gaji dari suamiku ke dalam pos-pos yang sudah kami rencanakan. Di sini aku menggunakan amplop sebagai tempat pos uangnya. Yang pertama aku sisihkan untuk tabungan dan sedekahnya 1.150.000.
Berikutnya untuk WiFi dan TV 100.000 dan untuk listrik di sini 0 rupiah karena rumah Mbah ini menggunakan daya 450 VA, jadi di sini dapat subsidi. Untuk bulan ini tidak membayar listrik. Kemudian untuk belanja bulanan karena sudah habis dibelanjakan jadi tidak aku isi. Selanjutnya untuk belanja mingguan 500.000. Untuk anak juga 500.000. Untuk gas dan galon 100.000. Dan untuk dana tak terduga 150.000. Berikutnya sisa 300.000 itu jatah suami aku, jadi aku gabungkan dengan tabungan dan sedekah. Karena uang ini yang mengelola adalah suami aku, untuk suami, tabungan, dan sedekah, jadi aku masukkan ke dompet beliau. Nanti yang mengurus semuanya adalah beliau. Inilah cara aku mengelola gaji suami aku khusus untuk bulan November ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan hal positif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.